adik-adik, bagaimana kabarnya? Selalu penuh sukacita ya. Nah, hari ini kita mau ibadah online. Adik-adik duduk yang manis ya, sikap yang baik. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau beribadah biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik, mari kita puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dalam nama Yesus. Nah, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, kita doa lagi yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini masih berlanjut dengan firman Tuhan yang minggu lalu tentang perjalanan Bapak Paulus dalam memberitakan Injil. Adik-adik masih ingat nggak? Jadi saat itu Bapak Paulus sedang ada di kota Yerusalem dan dia sedang memberitakan Injil kepada semua orang di sana. Tapi adik-adik ingat, saat itu banyak orang Yahudi yang tidak menyukai Pak Paulus dan mereka ingin membunuh Pak Paulus. Tapi tiba-tiba ada tentara Roma yang datang untuk melindungi Pak Paulus dan menyelamatkan Bapak Paulus, adik-adik. Masih ingat cerita minggu lalu kan? Jadi Pak Paulus itu supaya tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi, akhirnya dia dibawa ke markas tentara Roma. Nah, suatu hari adik-adik ada seorang raja namanya Raja Agripa. Siapa adik-adik namanya? Iya benar. Jadi suatu hari ada Raja Agripa dan adiknya
yaitu Bernike, mengunjungi Gubernur Festus di kota Kaisar ya. Raja Agripa ternyata mendengar tentang perbuatan Bapak Paulus memberitakan Injil adik-adik. Lalu adik-adik, Gubernur Festus membawa Bapak Paulus untuk menghadap Raja Agripa. Kemudian Bapak Paulus pun dipertemukan dengan Raja Agripa. Dan ternyata Bapak Paulus itu sangat senang bertemu sama Raja Agripa. Dan Bapak Paulus juga memberikan salam kepada Raja Agripa. Bapak Paulus itu sangat senang, sangat bahagia banget adik-adik. Karena dia diberi waktu untuk bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah kepada Bapak Agripa. Pak Paulus bersaksi kepada Raja Agripa bahwa dulu itu Bapak Paulus itu tidak menyukai orang Kristen dan menangkap semua orang Kristen. Tapi di tengah perjalanan, Pak Paulus tuh bertemu dengan Tuhan Yesus dan matanya saat itu menjadi buta adik-adik. Dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan mata Pak Paulus. Lalu Pak Paulus saat itu menjadi percaya kepada Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Nah adik-adik, setelah mendengar cerita dan kesaksian dari Bapak Paulus, Raja Agripa tuh hampir mau menjadi orang Kristen. Pak Paulus pun tetap berdoa adik-adik agar Raja Agripa mau bertobat dan menjadi orang Kristen. Wah adik-adik, hebat ya Pak Paulus. Bapak Paulus selalu menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk bersaksi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Walau ada kesulitan, tantangan dari orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus, tapi itu tidak membuatnya mundur atau berhenti dalam memberitakan Injil adik-adik. Keren ya Pak Paulus. Nah adik-adik, seperti Paulus yang berani bersaksi, hendaknya kita juga berani ya adik-adik untuk selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Walau banyak kesulitan, tantangan, dan himpitan sekaligus adik-adik. Terus nih adik-adik, bukan cuma bersaksi ya, tapi juga setia untuk mendoakan orang-orang lain supaya menjadi percaya akan Tuhan Yesus. Seperti yang Pak Paulus lakukan. Pak Paulus berdoa untuk Raja Agripa supaya Raja Agripa dapat percaya akan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, biar mulut dan lidah kita selalu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Oke adik-adik? Terakhir, Kakak Novi mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita baca ayat hafalan yuk. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 172a. Yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, oke? Dari alamatnya ya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 172a. Biar lidahku menyanyikan janjimu. Amin. Cerita firman Tuhan sampai di sini ya. Sekarang kita tutup dalam doa yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Bapak Paulus yang setia untuk bersaksi, memberitakan Tuhan Yesus walau keadaan sulit, tapi kami mau untuk selalu memberitakan dengan mulut dan lidah kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa
mendoakan teman-teman yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang sembuhkan. Berkati juga bangsa kami ini Tuhan, supaya pandemi ini cepat selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Papa Mama. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selalu cuci tangan ya. Dan kalau keluar, jangan lupa pakai masker. Sehat-sehat adik-adik. Salam rindu dari Kak Novi sama kakak-kakak semuanya. Bye, God bless you.